Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu di channel Warga Digital. Di kesempatan di video kali ini kami akan berbagi video tentang soal-soal latihan yang bisa Bapak Ibu pelajari untuk persiapan mengikuti pretest PPG maupun mengikuti UP PPG. Dan ini bisa Bapak Ibu juga pelajari untuk persiapan P3K Informatika. Nah, di sini kami akan berbagi latihan soal, ada 85 soal, di mana ini soal kami ambil dari mod 5 PPG Informatika yang bisa Bapak Ibu ikuti, yang Bapak Ibu bisa pelajari untuk referensi belajar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, yang Bapak Ibu baru bergabung di channel ini silahkan untuk bisa subscribe, kemudian bila bermanfaat silahkan bisa di like dan bisa di share untuk berbagi ke Bapak Ibu yang lain, sehingga modul ini atau video ini bisa bermanfaat. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke latihan soalnya. Ada 85 soal yang bisa Bapak Ibu pelajari, yang bisa Bapak Ibu ikuti untuk referensi belajar dan untuk persiapan belajar Bapak Ibu. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini ada kesan yang muncul apabila Anda melihat garis vertikal adalah A. Tenang, damai, tetapi pasif. B. Stabil, megah, kuat, statis, dan kaku. C. Ringan, dinamis, dan kuat. D. Enak, lembut, rapi, tenang. E. Indah, dinamis, luas, lemah, gemulai. Bapak Ibu boleh menuliskan jawaban Bapak Ibu di lembar kertas atau di buku, sehingga Bapak Ibu bisa menentukan pilihan atau jawaban Bapak Ibu. Baik, untuk yang pertama adalah kesan yang muncul apabila Anda melihat garis vertikal adalah jawabannya yang B, yaitu stabil, megah, kuat, statis, dan kaku. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Kesan yang muncul apabila Anda melihat garis-garis diagonal adalah A. Tenang, damai, tetapi pasif. B. Stabil, megah, kuat, statis, dan kaku. Yang C. Semangat, gairah, tetapi ada kesan bahaya dan kengerian. Yang D. Indah, dinamis, luas, lemah, gemulai. Yang E. Bergerak lari atau meluncur, dinamis, tetapi tampak tak seimbang. Silakan Bapak Ibu menuliskan jawabannya. Jika sudah, nomor 2 jawabannya adalah kesan yang muncul apabila Anda melihat garis-garis diagonal adalah E, yaitu bergerak lari, meluncur, dinamis, tetapi tampak tak seimbang. Itulah kesan atau sifat yang muncul apabila Anda melihat garis-garis diagonal. Nomor berikutnya 3. Kesan yang muncul apabila Anda melihat garis-garis berjajar adalah A. Dinamis, indah, luas, lemah, gemulai, ringan, dinamis, dan kuat. Yang C. Semangat, gairah, tetapi ada kesan bahaya dan kengerian. Yang D. Enak, lembut, rapi, tenang. Yang E. Stabil, megah, kuat, statis, dan kaku. Jawabannya, kesan yang muncul apabila Anda melihat garis-garis berjajar adalah enak, lembut, rapi, dan tenang.
itulah sifat yang dimiliki garis-garis berjajar. Nomor berikutnya, gambar di bawah ini adalah A. Bidang maya, B. Bidang organik, C. Bidang gabungan, D. Bidang sudut bebas, E. Bidang geometri. Jawaban nomor 4, gambar di bawah ini adalah bidang maya. Baik Bapak Ibu, yang di kesempatan kali ini tidak ada pembahasan, di mana Bapak Ibu bila menghendaki ada pembahasan silahkan Bapak Ibu bisa simak di video yang lain. Itu Bapak Ibu bisa pelajari, ada soal-soal yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi, kemudian ada juga sedikit pembahasan tentang materi yang dipelajari. Dan sekali lagi di sini bila mana ada kesalahan atau kurang tepat silakan Bapak Ibu bisa mengoreksi, kemudian silakan kasih masukan di kolom komentar. Baik Bapak Ibu, nomor selanjutnya, gambar di bawah ini adalah A. Bidang maya, B. Bidang organik, C. Bidang gabungan, D. Bidang sudut bebas, yang E. Bidang geometri. Jawaban nomor 5, gambar di bawah ini adalah bidang organik. Kita lanjutkan nomor 6. Gambar susunan di bawah ini adalah susunan transisi, susunan repetisi, susunan komposisi, susunan oposisi, dan susunan gabungan. Baik, untuk nomor 6, gambar susunan di bawah ini adalah susunan oposisi. Nomor berikutnya, gambar susunan di bawah ini adalah susunan repetisi, susunan komposisi, susunan oposisi, susunan gabungan, dan yang terakhir adalah susunan transisi. Nomor 7, gambar susunan di bawah ini adalah susunan repetisi. Nomor 8, ciri khas dari suatu raut dapat berupa kasar, halus, polos, bermotif, keras, dan lain sebagainya. Dan hal ini disebut dengan A. Bidang, B. Raut, C. Tekstur, D. Profil, yang E. Garis. Nomor 8, ciri khas dari suatu raut dapat berupa kasar, halus, polos, bermotif, keras, dan lain sebagainya. Dan hal ini disebut dengan tekstur. Nomor 9, berikut ini adalah 3 dimensi warna yang sangat besar pengaruhnya terhadap tata rupa, kecuali A. Weight, B. Value, C. Chroma, D. Break, yang E. Kontras. Jadi nomor 9, berikut ini adalah 3 dimensi warna yang sangat besar pengaruhnya terhadap tata rupa, kecuali adalah kontras.
Nomor 10, warna hijau dihasilkan dari percampuran warna antara A. kuning dan biru, B. biru dan merah, C. kuning dan merah, D. coklat dan biru, E. biru dan sains. Nomor 10, jawabannya warna hijau dihasilkan dari percampuran warna antara kuning dan biru. Itulah warna dasar yang warna untuk membuat warna hijau, yaitu berdasarkan dari warna kuning dan warna biru. Nomor 10 sudah. Nomor 11, warna kuning memberikan kesan A. cepat, energi, gairah, marah, berani, bahaya, positif, agresif, merangsang, dan panas. B. dingin, pasif, melankoli, sayu, seduh, sedih, tenang, berkesan jauh, mendalam, tak terhingga tetapi cerah. C. energi dan keceriaan, kejayaan, kemegahan, kemuliaan, dan kekuatan. D. kesuburan, kesetiaan, keabadian, kebangkitan, kesegaran, kemudaan, keremajaan, keyakinan, kepercayaan, dan keimanan. Yang E. kekejaman, arogansi, duka cita, dan keeksotisan. Jadi warna kuning ini memberikan kesan. Silakan untuk bisa dipilih jawabannya. Nomor 11, warna kuning memberikan kesan yaitu energi dan keceriaan, kejayaan, kemegahan, kemuliaan, dan kekuatan. Itulah sifat yang dimiliki warna kuning. Nomor 12, keseimbangan yang kesamaan polanya bukan hanya di antara ruang sebelah kiri dan ruang sebelah kanan saja, melainkan juga antara ruang sebelah atas dan ruang sebelah bawah, adalah A. keseimbangan simetris, B. keseimbangan memancar, C. keseimbangan sederajat, D. keseimbangan tersembunyi, yang E. keseimbangan asimetris. Baik, nomor 12, keseimbangan yang kesamaan polanya bukan hanya di antara ruang sebelah kiri dan ruang sebelah kanan saja, melainkan juga antara ruang sebelah atas dan ruang sebelah bawah. Jadi posisi letak titiknya itu antara kanan, kiri, dan atas bawah itu sama. Maka ini termasuk dengan keseimbangan jenis simetris, memancar, sederajat, tersembunyi, dan asimetris. Maka jawabannya adalah keseimbangan memancar. Nomor 13, gambar di bawah ini adalah A. keseimbangan sederajat, B. keseimbangan asimetris, yang C. simetris, yang D. tersembunyi, yang E. memancar. Sudah menemukan jawabannya? Jawaban nomor 13 dari gambar tersebut adalah keseimbangan simetris. Jadi antara posisi kanan kiri itu seimbang. Nomor 14, jenis irama dengan gerak pengulangan dalam pertentangan secara teratur, runtut, terus-menerus, bak sebuah aliran yang mengalir penuh vitalitas disebut dengan A. irama laras kontras,
B. Irama laras harmonis. C. Irama laras tunggal. D. Irama laras ganda. E. Irama laras asinkron. Nomor 14, jenis irama dengan gerak pengulangan dalam pertentangan secara teratur, runtut terus-menerus, baik sebuah aliran yang mengalir penuh vitalitas disebut dengan irama laras kontras. Nomor 15, gambar menu Corel Draw di bawah ini berfungsi untuk A. Mengatur properties dari pengisian warna terhadap suatu objek. B. Memberikan warna solid terhadap suatu objek yang diinginkan. Yang C. Memberikan warna pada sebuah garis. D. Untuk memberikan warna dalam bentuk gradasi kepada suatu objek. E. Memberikan berbagai macam bentuk fill pada objek. Nomor 15, gambar menu Corel Draw di bawah ini berfungsi untuk mengatur properties dari pengisian warna terhadap suatu objek. Nomor selanjutnya 16, agar mobil yang berjalan dengan kecepatan 50 km per jam tertangkap seolah-olah berhenti atau terefek diam ketika memerlukan shutter speed, kita menggunakan pengaturan A 1/64 detik, 1/32 detik, C 1/125 detik, yang D 1/16 detik, dan E adalah 1/250 detik. Silakan Bapak Ibu untuk bisa memilih jawabannya. Agar mobil yang berjalan dengan kecepatan 50 km per jam tertangkap sebuah kamera dan seolah-olah berhenti atau terefek diam ketika memerlukan shutter speed, kita menggunakan pengaturan sebesar 1/250 detik. Nomor 17, apabila hasil pemotretan Anda mengalami noise ataupun grain, maka yang Anda harus lakukan adalah A. Menurunkan ISO, B. Menaikkan ISO, C. Menurunkan diafragma, D. Menaikkan shutter speed, E. Menggunakan tripod. Nomor 17, apabila hasil pemotretan Anda mengalami noise ataupun grain, maka yang Anda harus lakukan adalah menurunkan ISO. 18, jika pada pemotretan Anda menginginkan shutter speed yang lebih rendah, misalnya 1/8 detik, maka untuk menghindari shake Anda perlu A. Menurunkan ISO, B. Menaikkan ISO, C. Menurunkan diafragma, D. Menaikkan diafragma, E. Menggunakan tripod. Nomor 18, jika pada pemotretan Anda menginginkan shutter speed yang lebih rendah, misalnya 1/8 detik, maka untuk menghindari shake atau goncangan Anda perlu menggunakan tripod sehingga tidak terjadi kameranya goyang. Nomor 19, sebelum melakukan pengambilan gambar menggunakan kamera foto, Anda mengukur seberapa terang objek foto supaya kamera bisa mendapatkan exposure yang tepat. Dengan demikian, Anda telah melakukan proses A. Zooming, B. Metering, C. Panning, D. Grabbing, yang E. Setting.
19. Sebelum melakukan pengambilan gambar, Anda menggunakan kamera foto. Pengambilan gambar menggunakan kamera foto, Anda itu harus mengukur seberapa terang objek foto supaya kamera bisa mendapatkan exposure yang tepat. Dengan demikian, Anda telah melakukan proses yaitu metering. Nomor 20. Jika benda berwarna putih itu disinari cahaya kekuningan lalu difoto, benda itu akan tampak berwarna kekuningan pada fotonya. Untuk mendapatkan warna asli atau putih dari foto benda tersebut, maka yang Anda harus lakukan adalah A. Mengatur ISO-nya, B. Mengatur white balancing-nya, C. Mengatur diafragmanya, D. Menggunakan tripod, yang E. Menggunakan blitz. Jawaban dari nomor 20. Jika benda berwarna putih itu disinari cahaya kekuningan lalu difoto, benda itu akan tampak berwarna kekuningan pada fotonya. Untuk mendapatkan warna asli putih dari foto benda tersebut, maka yang Anda harus lakukan adalah mengatur white balance-nya. Nomor 21. Apabila Anda menggunakan aplikasi multimedia interaktif di mana Anda memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik, maka yang Anda gunakan tersebut termasuk multimedia interaktif: A. Hierarkial, B. Linear, C. Non-linear, D. Konvensional, E. Modern. Jawaban dari nomor 20. Apabila Anda menggunakan aplikasi multimedia interaktif di mana Anda memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik lagi yang lebih spesifik atau lebih terperinci, maka yang Anda gunakan tersebut termasuk multimedia interaktif hierarki. Nomor 22. Model yang bertujuan untuk menyampaikan atau menjelaskan materi tertentu. Komputer menyampaikan materi, mengajukan pertanyaan, dan memberikan umpan balik sesuai dengan jawaban pengguna adalah model A. Drill and practice, B. Tutorial, C. Simulasi, D. Animasi, yang E. Informasional. Jawaban dari nomor 22. Model yang bertujuan untuk menyampaikan atau menjelaskan materi tertentu. Komputer menyampaikan materi, mengajukan pertanyaan, dan memberikan umpan balik sesuai dengan jawaban pengguna adalah model dari tutorial. Nomor 23. Apabila Anda mengidentifikasi sebuah model multimedia interaktif yang tidak menampilkan suatu instruksi tetapi hanya mempraktekkan konsep yang sudah ada, maka Anda dapat berkesimpulan bahwa model multimedia interaktif tersebut adalah A. Drill and practice, B. Socrates, C. Simulasi, D. Inquiry, yang E. Informasional. Silakan materi ini bisa Bapak Ibu buka di modul 5. Materinya di situ ada semua terkait dengan soal-soal yang saya bahas di sini. Baik, nomor 23. Apabila Anda mengidentifikasi sebuah model multimedia interaktif yang tidak menampilkan suatu instruksi tetapi hanya mempraktekkan konsep yang sudah ada, maka Anda dapat berkesimpulan bahwa model multimedia interaktif tersebut adalah jenis drill and practice. Nomor 24. Anda seorang guru yang akan mengajarkan materi yang membahayakan, sulit, atau memerlukan biaya tinggi, maka Anda sebaiknya menggunakan model multimedia interaktif jenis A. Drill and practice, B. Socrates, C.
C. Simulasi. D. Inquiry. Yang E. Informasional. Jawaban dari nomor 24, Anda seorang guru yang akan mengajarkan materi yang membahayakan. Ini pembelajarannya adalah yang membahayakan, sulit dan memerlukan biaya tinggi. Maka Anda sebaiknya menggunakan model multimedia jenis simulasi. Jadi hanya disimulasikan saja, karena di sini kita membutuhkan sebuah biaya yang tinggi dan berbahaya. Nomor 25. Model yang berisi percakapan atau dialog antara pengguna dengan komputer dalam natural language adalah model A. Informasional, B. Hybrid, C. Simulasi, D. Socratic, yang E. Inquiry. Jawaban dari nomor 25, model yang berisi percakapan atau dialog antara pengguna dengan komputer dalam natural language adalah model Socratic. 26. Model yang didesain dengan memanfaatkan sifat kompetitif pengguna untuk memotivasi dan mengingatkan minat belajar adalah model A. Drill and Practice, B. Instructional Games, C. Socratic, D. Hybrid, yang E. Informasional. Jawaban dari nomor 25, model yang didesain dengan memanfaatkan sifat kompetitif pengguna untuk memotivasi dan meningkatkan minat belajar adalah model dari Instructional Games. Nomor 27, apabila guru atau siswa mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan multimedia atau tidak untuk materi pelajaran tertentu, maka dalam hal ini multimedia berfungsi sebagai A. Suplemen, B. Komplement, C. Substitusi, D. Subjek, E. Pengembang. Jawaban dari nomor 27, apabila guru atau siswa mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan multimedia atau tidak untuk materi pelajaran tertentu, maka dalam hal ini multimedia itu bertindak atau berfungsi sebagai suplemen. Nomor 28, apabila multimedia diprogramkan untuk melengkapi atau menunjang materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas, maka dalam hal ini multimedia itu berfungsi sebagai A. Suplemen, B. Pengembang, C. Substitusi, yang D. Subjek, yang E adalah komplement. Apabila multimedia diprogramkan untuk melengkapi atau menunjang materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas, maka dalam hal ini multimedia itu bertindak atau berfungsi sebagai komplement. 29. Apabila multimedia dapat menggantikan sebagian besar peran guru, maka dalam hal ini multimedia itu bertindak sebagai suplemen, pengembang, substitusi, subjek, dan komplement. Baik, dari jawaban nomor 29, apabila multimedia dapat menggantikan sebagian besar peran guru, maka dalam hal ini multimedia itu akan bertindak sebagai substitusi.
Nomor 30. Berikut ini adalah unsur-unsur yang harus ada pada storyboard, kecuali A. Instruksi untuk pemrograman, B. Tata cahaya, C. Script audio, D. Deskripsi detail video, yang E adalah properti atau peralatan. Oke, nomor 30. Berikut ini adalah unsur-unsur yang harus ada pada storyboard, kecuali adalah instruksi untuk pemrograman. 31. Unsur multimedia interaktif yang merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna atau user dengan sistem adalah A. User interface, B. flowchart, C. DFD atau data flow diagram, dan D adalah diagram konteks, yang E adalah histogram. Nomor 31. Unsur multimedia interaktif yang merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna atau user dengan sistem adalah user interface. 32. Prinsip interaktif yang menyatakan bahwa sebuah aplikasi yang menggunakan antarmuka harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya adalah A. User compatibility, yang B. Product compatibility, yang C. Task compatibility, yang D. Workflow compatibility, yang E. User interface. Jawaban dari nomor 32, prinsip interaktif yang menyatakan bahwa sebuah aplikasi yang menggunakan antarmuka harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya adalah workflow compatibility. Nomor 33, prinsip interaktif yang menyatakan bahwa sebuah aplikasi yang menggunakan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya. A. Product compatibility, B. Text compatibility, C. Konsistensi, D. Familiarity, yang E. Functionality. Jawaban dari nomor 33, prinsip interaktif yang menyatakan bahwa sebuah aplikasi yang menggunakan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya adalah product compatibility, yaitu produk aslinya. Nomor 34, struktur navigasi seperti tangga atau pohon, di mana masing-masing objek menyediakan sebuah menu pilihan yang memiliki lebih banyak menu dengan banyak pilihan adalah struktur A. Linear, B. Jaringan, C. Kombinasi, D. Star, yang E adalah hierarki. Jawaban dari nomor 34, struktur navigasi seperti tangga atau pohon, di mana masing-masing objek menyediakan sebuah menu pilihan yang memiliki lebih banyak menu dengan banyak pilihan adalah struktur dari hierarki. 35. Struktur navigasi yang paling kompleks dengan banyak objek dalam setiap arah pada setiap objek dalam aplikasi multimedia adalah struktur A. Linear, B. Jaringan, C. Kombinasi, D. Hierarki, yang E adalah non-linear. Jawaban dari nomor 35, struktur navigasi yang paling kompleks dengan banyak objek dalam setiap arah
pada setiap objek dalam aplikasi multimedia adalah struktur jaringan. Nomor 36, berikut beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membuat multimedia interaktif agar menjadi menarik, kecuali menentukan biaya proyek, menentukan tujuan proyek, memahami audiens, mendesain tampilan, yang terakhir dalam menentukan proyek. Di sini yang ditanyakan adalah membuat multimedia interaktif yang menarik, kecuali. Jadi jawaban dari nomor 36 adalah beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membuat multimedia interaktif agar menjadi menarik, kecuali adalah menentukan biaya proyek. Nomor 37, area pada Adobe Flash untuk berkreasi dalam membuat animasi yang digunakan untuk mengkomposisi frame-frame secara individual dalam sebuah movie adalah A. Timeline, B. Log Properties, C. Sticks, D. Toolbox, yang E adalah menu. Jawaban dari nomor 37, area pada Adobe Flash untuk berkreasi dalam membuat animasi yang digunakan untuk mengkomposisi frame-frame secara individual dalam sebuah movie atau film adalah, jawaban yang tepat adalah Toolbox. Nomor berikutnya, sebuah jendela panel pada Adobe Flash yang digunakan untuk mengelompokkan dan mengatur isi sebuah movie. Pengaturan tersebut meliputi penentuan masa tayang objek, pengaturan layar, dan lain-lain. Adalah A. Menu bar, B. Properties, C. Panel, D. Duration, E adalah Timeline. Jawaban dari nomor 38, sebuah jendela panel pada Adobe Flash yang digunakan untuk mengelompokkan dan mengatur isi sebuah movie. Pengaturan tersebut meliputi penentuan masa objek, pengaturan layar, dan lain-lain. Adalah timeline. Nomor 39, perangkat lunak untuk menjalankan aplikasi web adalah A. Web server, B. Web browser, C. Database server, D. Web editor, yang E adalah script. Jawaban dari nomor 39, perangkat lunak untuk menjalankan aplikasi web adalah A. Web server, B. Web browser, D. C. Web database server, D nya adalah web editor, dan yang terakhir adalah script. Maka jawaban dari perangkat lunak untuk menjalankan aplikasi web adalah web browser. Nomor 40, perangkat lunak untuk membuat sebuah halaman web dinamis di mana semua skrip-skrip web yang dibuat diletakkan adalah A. Web server, B. Web browser, C. Database server, D. Web editor, E. Pengolah gambar. Jawaban dari nomor 40, perangkat lunak untuk membuat sebuah halaman web dinamis di mana semua skrip web yang dibuat diletakkan adalah web server. Skrip di sini adalah sintak atau bahasa pemrogramannya. Kemudian nomor 41,
Gambar di bawah ini adalah prinsip animasi. A. Strike ahead. B. Flow stroke. C. Strike ahead. Yang D. Anticipation. Yang E adalah squash and stretch. Jawaban dari 41 gambar di bawah ini adalah prinsip animasi, yaitu adalah flow stroke. 42 gambar di bawah ini adalah prinsip animasi. A. Strike ahead. B. Anticipation. C. Squash and stretch. D. Stacking. Yang E adalah overlapping action. Jawaban dari nomor 42 adalah gambar di bawah ini merupakan prinsip animasi jenis strike ahead. 43. Suatu teks yang muncul dari bagian kanan layar lalu bergerak menuju ke kiri layar dan menghilang, begitu seterusnya. Pada Adobe Flash Pro, animasi tersebut adalah animasi A. Motion patch. B. Transparan. C. Fade. Yang D. Blink. Yang E adalah merge. Jawaban dari nomor 43, suatu teks yang muncul dari bagian kanan layar berjalan lalu bergerak menuju ke kiri layar dan menghilang, begitu seterusnya. Pada Adobe Flash Pro, animasi tersebut adalah animasi jenis merge. 44. Suatu objek perubahan dari objek lain atau dari suatu objek menjadi teks dan sebaliknya. Pada Adobe Flash Pro, animasi tersebut adalah animasi A. Masking. B adalah blink. C adalah fade. Yang D. shift. Yang E adalah merge. Jawaban dari nomor 44, suatu objek berubah menjadi objek lain atau dari suatu objek menjadi teks dan sebaliknya. Pada Adobe Flash Pro, animasi tersebut itu adalah jenis animasi adalah shapes. 45. Jika volume semakin meningkat secara bertahap selama suara dimainkan, maka flash effect tersebut menggunakan fungsi A. Even. B. Fade right to left. Yang C adalah fade in. D adalah fade out. Yang E adalah stream. Jawaban dari nomor 45, jika volume semakin meningkat secara bertahap selama suara dimainkan, maka pada flash effect tersebut menggunakan fungsi A. Even. B. Fade right to left. C adalah fade in. D. Fade out. Sedangkan E adalah stream. Maka jawabannya adalah fade right to left. 46. Jika suara akan dimainkan sesuai dengan jumlah maksimal frame di timeline, maka pada flash effect tersebut menggunakan fungsi A. Even. B. Stream. C. Fade out. D adalah custom. Yang E adalah fade in. Nomor 46, jika suara akan dimainkan sesuai dengan jumlah maksimal frame di timeline, maka pada flash effect tersebut menggunakan fungsi jenis stream. 47,
Gambar pada Blender di bawah ini merupakan pengaturan A. Pantulan cahaya pada benda, B. Interaksi material dengan cahaya, C. Tingkat ketransparanan, yang D. Efek cermin yang diaplikasikan pada face suatu objek, E. Efek tembus pandang. Jawaban dari 47, gambar pada Blender di bawah ini merupakan pengaturan dari pantulan cahaya pada suatu benda. 48. Gambar pada Blender di bawah ini merupakan efek lampu dari A. Point, B. Sun, C. Hemi, D. Area, yang E. Spot. Jawaban dari 48, gambar pada Blender di bawah ini merupakan efek lampu dari point, sun, hemi, area, spot. Karena jawabannya adalah hemi. 49. Apabila terdapat pergerakan bond, di mana bila bond satu bergerak, maka bond yang kedua dan bond yang ketiga ikut bergerak. Bila bond 2 bergerak, maka bond 1 tidak bergerak, dan bond 3 mengikuti bond 2, itu bergerak. Konsep tersebut merupakan bentuk ringing menggunakan A. Inversi kinematik, B. Forward kinematik, C. Snap to edge, D. Constraint, yang E. Reverse kinematik. Jawaban dari 49, apabila terdapat pergerakan bond di mana bila bond 1 bergerak, maka bond yang kedua dan ketiga ikut bergerak. Tetapi bila bond 2 bergerak, maka bond 1 tidak bergerak, dan bond ketiga mengikuti bond yang kedua itu bergerak. Konsep tersebut merupakan ringing menggunakan jenis forward kinetic. 50. Jika seorang animator melakukan pemodelan 3D dengan cara membuat model dari objek standar primitif seperti box, cone, sphere, cylinder, tube, piramid, torus, dan plane, maka animator tersebut telah menggunakan pemodelan A. Blended modeling, B. Primitive modeling, C. Nurse modeling, D. Sculpt modeling, E. Scrap modeling. Jawaban dari nomor 50, jika seorang animator melakukan pemodelan 3D dengan cara membuat model dari objek standar primitif seperti box, cone, sphere, cylinder, tube, piramid, torus, dan plane, maka animator tersebut telah menggunakan pemodelan jenis primitive modeling. Demikian Bapak Ibu soal-soal yang bisa Bapak Ibu pelajari. Sebenarnya masih ada 30 soal, nanti akan kami lanjutkan lagi di video berikutnya. Dan sekali lagi mohon koreksinya Bapak Ibu, bila mana dalam menyampaikan ada kesalahan atau kekeliruan, mohon koreksinya silahkan disampaikan di kolom komentar. Dan jika ini bermanfaat, silahkan Bapak Ibu untuk bisa share ke Bapak Ibu yang lain, sehingga ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang lain, untuk referensi Bapak Ibu belajar untuk mengikuti persiapan pretest PPG maupun persiapan PPG khususnya informatika atau TIK dan TKI. Demikian Bapak Ibu materi
yang bisa saya sampaikan, soal-soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan Bapak Ibu bisa ikuti channel kami. Akan kami share lagi, akan kami lanjutkan lagi pembahasan di nomor 51 sampai 85. Demikian Bapak Ibu untuk kesempatan kali ini yang bisa sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.